Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Amin. Saudara, apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Dan apapun menjadi aktivitas kita, kiranya kita diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Saudara, saya mau bahas lagi-lagi saudara sang Ustadz membahas Alkitab. Dan di sini sang Ustadz mencoba menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada umat Islam di dalam masjid. Yang bagaimana Ustadz ini berusaha meyakinkan umat bahwa Yesus tidak mati dan Yesus tidak bangkit. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat 1 orang, 2 atau 2 orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Nah, ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan?
Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Baik, salam Tuhan, untuk videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video tadi. Dia membahas tentang Yesus di dalam masjid. Sebenarnya ini tidak boleh saudara dalam Tuhan. Kalau dia ceramah, ya harusnya dia ceramah kitabnya dia di dalam masjid di depan jamaah gitu loh. Jangan membahas tentang Yesus. Apalagi tadi kita jelas melihat bagaimana dia membaca beberapa ayat Alkitab. Saya rasa ini tidak baik ya, tidak terpuji. Ya, kenapa sih sibuk membahas Alkitab? Ini poin yang pertama saudara dalam Tuhan. Jadi semoga ke depan Ustadz ini tidak lagi membahas Alkitab saudara dalam Tuhan dengan menonton video ini. Dan kedua, tadi ada beberapa ayat Alkitab yang dia baca mengenai kisah orang Yahudi yang meminta Pilatus supaya memerintahkan prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Karena mereka bilang jangan sampai Yesus ini disembunyikan oleh muridnya, lalu mereka bilang dia sudah bangkit dan ada penyesatan yang lebih dahsyat. Nah, saudara dalam Tuhan, pertama, orang Yahudi yang datang kepada Pilatus ini adalah orang-orang yang tidak sepaham dengan Yesus, dengan murid-murid Yesus. Ya, mereka orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus, dan pasti saja mereka tidak mau kalau ada kisah atau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi mereka meminta supaya pintu kubur Yesus itu dijaga, karena zaman dulu kubur itu di dalam, seperti di dalam gua saudara dalam Tuhan, bukan dimasukkan ke dalam tanah gitu loh. Jadi ada penutupnya gitu. Jadi mereka meminta supaya ada prajurit yang menjaga kubur itu. Artinya bahwa ya, orang Yahudi yang datang ke Pilatus ini pun mereka mengakui bahwa Yesus itu mati gitu loh. Sampai-sampai mereka meminta prajurit supaya menjaga kubur Yesus gitu loh. Ya. Artinya secara tidak langsung mereka mengakui bahwa Yesus itu memang mati. Nah, Ustadz di video tadi ya mengatakan bahwa Yesus tidak mati gitu loh. Yesus diangkat ke sorga, Yesus diserupakan gitu loh. Jadi apa yang Ustadz ini jelaskan dengan apa yang tertulis dalam Alkitab sebenarnya berbanding terbalik. Tidak sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab ya, yang disampaikan oleh Ustadz ini. Sangat tidak sesuai sekali saudara dalam Tuhan. Makanya saya bilang di awal bahwa Ustadz ini sebenarnya tidak boleh membahas Alkitab di dalam masjid. Tidak boleh sama sekali. Harusnya dia membahas kitabnya sendiri gitu loh. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, orang Yahudi yang meminta supaya ada prajurit yang menjaga kubur Yesus ini, ya secara tidak langsung mengakui bahwa Yesus ini benar-benar mengalami kematian, benar-benar disalib, dan benar-benar dimasukkan ke dalam kuburan saudaraku dalam Tuhan. Ya, itu jelas artinya bahwa mereka menyaksikan kematian Yesus Kristus. Ya, mereka tahu bahwa Yesus sudah mati. Ya, dan mereka tahu bahwa Yesus sudah dikubur. Sehingga mereka meminta prajurit supaya menjaga kubur daripada Tuhan Yesus. Jadi ini salah satu bukti bahwa Yesus memang mengalami penyaliban, ya, mengalami kematian, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan itu disaksikan oleh murid-muridnya saudara dalam Tuhan. Ya, jadi sekali lagi ayat yang dibacakan oleh Ustadz tadi sebenarnya membantah pernyataan Ustadz ini sendiri. Ya, tanpa dia sadari ayat yang dia baca itu merupakan bantahan dari apa yang dia katakan tentang Yesus tidak disalib, tentang Yesus tidak mati saudara dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Alkitab mencatat bahwa Yesus memang mengalami penyaliban, Yesus mengalami kematian, dan di hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan yang menyaksikan itu murid-muridnya dan juga orang Yahudi yang ada di situ gitu loh. Ya, bahkan orang-orang Yahudi yang tidak sepaham dengan Yesus sadar, tahu bahwa Yesus memang sudah mati. Ya, tidak mungkin mereka meminta supaya ada prajurit menjaga kubur Yesus kalau mereka tidak tahu kalau Yesus sudah mati. Kalau mereka tahu bahwa Yesus tidak mati dan dia hanya diserupakan gitu loh. Ya,
Sangat konyol sekali kalau mereka meminta prajurit menjaga kubur Yesus sementara mereka tahu Yesus tidak mati. Justru karena mereka paham, mereka tahu, mereka lihat bahwa Yesus mati di atas kayu salib, maka dengan itulah mereka meminta supaya ada yang menjaga kubur Tuhan Yesus Kristus. Ya, jelas ya. Jadi Alkitab sebenarnya tidak kontroversi, ya. Alkitab sudah jelas menuliskan tentang bagaimana Yesus mengalami jalan salib. Demi apa? Demi menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hari-hari ini kita dipilih menjadi umat kepunyaan Kristus. Karena kenapa? Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pasti masuk surga kelak. Ketika kita berada dalam Kristus dan ketika kita hidup di dalam firman-Nya dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ya. Saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus... Nah, saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Saudara, kasihan sekali bagaimana sang ustadz ini berusaha mencoba untuk meyakinkan umat bahwa Yesus tidak mati dan tidak disalibkan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang tidak menjadi berkat. Karena seharusnya dalam masjid, sang ustadz ini kan maunya membahas Al-Quran. Dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang bisa menguatkan, yang bisa memberkati umat. Itulah yang harus disampaikan oleh ustadz. Bukan menyampaikan pengajaran lain, yaitu Alkitab. Bahkan, saudara, kita tahu Alkitab itu adalah, saudara, pelajaran yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Ya, jadi seharusnya ustadz ini menghargai itu. Itu sebabnya kalau di agama Islam itu kan dikatakan agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Lalu kenapa membahas Alkitab di dalam masjid? Nah, ini satu hal yang salah yang dilakukan oleh sang ustadz. Yang kedua, saudara, di sini kita melihat bagaimana ustadz ini berusaha meyakinkan umat bahwa Yesus tidak mati. Ya, saudara, mau saya katakan pada kita, orang-orang Yahudi itu yang dibahas oleh ustadz ini justru meyakini bahwa Yesus itu mati. Itu sebabnya diperintahkan, disuruh untuk menjaga Yesus. Karena mereka tahu Yesus itu mati. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus pun dipercaya oleh orang-orang Yahudi dan juga imam-imam pada waktu itu. Makanya saudara-saudara, mereka mencoba menutup rahasia ini karena mereka takut, saudara, kalau sampai terbongkar nanti Yesus ini bangkit ya dari antara orang mati, maka saudara, ya khususnya imam-imam ini mereka takut, ya takut nanti banyak orang percaya kepada Yesus. Itu yang mereka takutkan, ya. Jadi saudara, bukan hanya itu saja, tetapi 500 pasang mata sekaligus pada waktu itu menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan saudara kasih Tuhan, biarlah kiranya lewat video yang saya bagikan ini kita berkati dan kita yakin bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita dan Yesus itu bangkit untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya jadi dosa karena kita, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.